Oke, lanjut nomor 11. Fritz, manis. Indikatornya pemahaman terhadap karakteristik murid berkebutuhan khusus. Di kelas Anda yang inklusif, ada seorang siswa dengan disleksia yang sering mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks yang panjang atau kompleks. Anda ingin memastikan bahwa instruksi dapat diakses dan dimengerti oleh semua siswa termasuk disleksia. Oke, meningkatkan jumlah bacaan, jelas salah, menggunakan alat bantu, ini masuk, memberikan instruksi lisan, ini jelas salah, mengharapkan siswa, ini juga salah, memperkenalkan buku audio teks dengan font yang ramah disleksia, ini lebih baik kayaknya daripada yang B, kayaknya yang E. Nah, kan benar. Opsi ini lebih just banget. Lebih mantap. Oke. Tuh, yang B kan poinnya 4. Lanjut 12 di tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. Anda mengajar di kelas 6 sekolah dasar, ingin memperkenalkan konsep dasar ekonomi mengingat usia dan tahap perkembangan kognitif siswa ini yang sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Bagaimana Anda akan merancang pelajaran untuk memastikan pemahaman yang efektif dan mendalam tentang ekonomi? Menggunakan contoh nyata sehari-hari. Abstraknya mana? Mulai dengan teori ekonomi, ini salah ya karena ada kata tanpa. Mengajarkan melalui permainan simulasi, hanya memberikan, ini salah. Mengabaikan salah. Berarti 2. Contoh nyata, simulasi. Daripada contoh nyata, mending langsung ke simulasi. Begitu enggak sih? Jadi yang C. Kita lihat ya. C. Nice. Sebenarnya agak bingung karena yang diminta tadi abstrak. Simulasi enggak abstrak dong. Ya begitulah. Tapi kalau dari soal sebelumnya gitu sih emang. Simulasi paling efektif, siswa secara aktif mereka mengalami konsep ekonomi praktis menyenangkan perkembangan berpikir secara abstrak. Ya oke lah. 13. Profil belajar Pancasila. Sebagai guru SMA, Anda ingin mendukung pengembangan sikap nasionalisme dan kerjasama. Oke, sikapnya ini berarti rencana proyek berfokus studi keberagaman budaya. Menyusun kegiatannya gimana? Mengadakan diskusi kelas setelah presentasi. Iya, tapi kurang muncul nasionalismenya. Menugaskan, meneliti, mempresentasi budaya daerah. Iya, boleh, mending yang B. Memberikan semua informasi, jangan dong. Membiarkan juga jangan, meminta siswa laporan ini juga jangan, berarti memang yang B. Malah yang A loh. Kok malah yang A? Atau di sini ada refleksinya itu. Menggabungkan kolektif dan refleksi mendalam. Yang B, budaya dengan interaksi. Iya, berarti emang gara-gara refleksinya. Oke. Nasionalismenya berarti ya begitulah. Oke. Lanjut. Masih profil belajar Pancasila. Di sini nilai mandiri dan ingin tahu.
Oke, pada mata pelajaran sains, memastikan tidak hanya pengetahuan, mengembangkan berpikir kritis mandiri. Oke, menyusun proyek penelitian mandiri, siswa topik boleh, tapi kok memilih mereka sendiri ya? Bimbingannya mana? Jadwal langsung, ini salah karena ada kata tanpa. Kuliah tamu mingguan, tanpa, salah. Melaksanakan isu-isu sains kontroversial. Iya, tapi mandirinya nggak ada. Memfokuskan hanya pada pengajaran ini juga salah. Ya, berarti yang A. Nice. Next. Kurang 5 lagi. Indikator soal penentuan tujuan pembelajaran. Anda mengajar biologi di SMA, oke, biologi, topik tentang genetika. Tujuannya tidak hanya pemahaman, tapi juga keterampilan analisis. Iya, penerapannya juga seperti penelitian dan pengobatan. Oke, menyusunnya gimana? Tujuan meliputi definisi dan pemahaman, belum menekankan pemahaman, salah, ada kata tanpa, masukkan tujuan, analisis kasus. Nah, ini masuk ini. Mungkin tujuan hanya fokus, ada kata hanya, ini salah, mencakup diskusi etika dan aplikasi. Wah, ini masuk ini, tapi nggak ada, tapi cuman diskusi ya, nggak, di sini ada simulasi, berarti yang C. Nah, nice, yang C, karena di situ ada simulasinya. Definisi C, lihat efektif, teori, aplikasi praktis. Nah, kan bener yang ini, bener, dan terkini, kedalaman, tujuan, eksperimennya nggak ada. Nice. Indikator soal IEP. Oke, diferensiasi. Guru mengembangkan IEP siswa disleksia di kelas reguler. Prinsip diferensiasi membantu siswa meningkatkan membaca dan menulis, merancang dengan kolaborasi berbagai pihak dan teknologi. Bahan bacaan yang sama jelas salah. Teknologi bantuan, ini boleh. Membiarkan siswa salah, menyusun bahan dengan teks disesuaikan kegiatan. Nah, ini mantap ini, karena bahan pembelajaran hanya fokus salah, yang D. Nice. Next 17, teori dasar komunikasi. Guru memulai unit tentang dasar komunikasi SMA, memastikan bahwa siswa memahami pentingnya elemen pengirim penerima pesan, umpan balik. Anda merancang pembelajaran integrasi interaktif, menggugah pemahaman. Role play, praktik. Nah, ini paling bagus ini. Simulasi bergantian. Iya, ini sama sih, apa beda ya? Oh, di sini ada umpan baliknya, di sini nggak ada, jadi yang A. Menyuruh siswa membaca buku salah, kuliah panjang salah, hanya salah, berarti yang A jelas. Nice, keren, diriku semakin terlatih, mantap, alhamdulillah. Lanjut, kurang 2 lagi. Dasar komunikasi. Anda adalah guru studi sosial sekolah menengah, berencana mengajarkan teori dasar
komunikasi, khususnya aspek feedback dalam komunikasi efektif. Untuk umpan balik, persepsi Anda bagaimana umpan balik, respon dialog, menyusun, mengajarkan, menguji pemahaman siswa, umpan balik, menonton film, menulis salah, membuat siswa membaca teks salah, melakukan role play, nah ini benar, bergantian, diskusi kelas salah, diskusi tak debat salah. Yang C jawabannya. Nice. Gampang ya. Next 19. Keterampilan aktif listening seorang konselor sekolah. Anda sering dengan siswa membahas masalah pribadi, benar-benar memahami, mendukung siswa tersebut. Keterampilan aktif listening, bagaimana aktif listening untuk menunjukkan empati dan mendukung. Mendengarkan secara pasif jelas salah, mengulangi kembali yang dikatakan, ini boleh, tapi kalau ada opsi lain, memberikan solusi cepat, ini salah, berarti keep dulu, menjaga kontak mata, mengangguk. Nah ini yang lebih, menjaga kontak mata, mengangguk. Pertanyaan membantu siswa menilai perasaan. Yang juga apa dia aja wis. Oh kan yang toh. Ini next level soalnya. Nggak cuman mengangguk tapi tanya. Oke, simpan. Kalau bertanya, feedback itu levelnya lebih tinggi. Oke, I see. Anda mengajar di kelas komunikasi SMA, meningkatkan aktif listening siswa, konteks diskusi kelas, berencana sebuah sesi, mendemonstrasikan, mendengarkan aktif mereka. Merancang kegiatan ini tidak hanya mendengar, tapi verifikasi bahwa sampaikan teman mereka. Mengatur kegiatan bermain ulang, merangkum pendapat sebelumnya mereka. Ini boleh meminta setiap siswa langsung, jangan dong tanpa, ini salah. Mengizinkan siswa berbicara bebas, salah, ada tanpa. Menulis catatan diskusi berbagi, ini juga salah, ada tanpa. Habis satu kali. Melakukan sesi tanya jawab, bertanya langsung sebelum memberikan. Nah ini mending yang E. Yang E salah, yang A. Ya Allah, tadi tanya jadi beda ya sama feedback ya. Oke lah. Harusnya sih, tapi ya sudahlah. Oke, selesai.